Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B ingin mempresentasikan kutipan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Fernando Dewi Junianto. Saya dari kelas 1B. NIM saya F22 45400 341. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, mari kita lanjut aja ke materinya, yaitu kutipan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Agenda topik utama dalam presentasi ini adalah 1. Dampak teknologi terhadap pendidikan. 2. Menyiapkan ruang pembelajaran virtual. 3. Peran teknologi interaktif dalam pendidikan. 4. Manfaat teknologi interaktif. 5. Pembelajaran jarak jauh dan pelajaran bareng. 6. Tren baru yang perlu dipantau. Untuk materi ini sendiri disusun oleh Cynthia Putri Agustin, Immanuel Juan Ananda Manulang, Arnold Fernando Wago, Ahmad Chandra Alfarizi, Fernando Dwi Julianto, atau saya sendiri. Kita lanjut ke kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah dalam bahasanya yaitu dalam menulis karya ilmiah. Biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Untuk kutipan itu sendiri, dia terdiri atas 2 jenis. Ya. Yang pertama kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran kita orang lain, meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam. Untuk kutipan langsung, yaitu ciri-cirinya adalah 1. Tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. Yang kedua, tanda 3 titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Ketiga, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkuh. Ada kutipan langsung pendek jika kutipan tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan langsung panjang jika kutipan lebih dari 4 baris. Contoh kutipan langsung pendek, contohnya ya: 1. Diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. 2. Diapit oleh tanda kutip. 3. Jangan lupa sumber kutipan. Contohnya yaitu yang pertama, akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Kedua, ada lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi mahasiswa. Kutipan langsung panjang, ciri-cirinya adalah 1. Dipisahkan dari teks kita dengan spasi dengan ukuran huruf yang lebih kecil. 2. Boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. 3. Cantongan sumber kutipan. Oke, untuk dari saya pribadi ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Jadi ini akan lanjutin dengan teman saya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Cynthia Putri Agustin, NIM F2245000363. Kutipan langsung panjang. Contoh definisi sistem informasi adalah sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan, yaitu menyajikan informasi atau sekumpulan prosedur yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Kutipan tidak langsung. Ciri-ciri kutipan tidak langsung: yang pertama, diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, harus menyertakan sumber kutipan. Sumber kutipan mutlak sifatnya yang dicantumkan pada setiap kutipannya, yang diambil sebagai acuan jika tidak digolongkan sebagai orang yang melakukan. Hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, dengan menyertakan data atas sumber kutipannya, kita agar menghargai pikiran orang lain yang tulisannya kita
kutip sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Nama saya Immanuel Manulang, NIM F224500362. Sistem rujukan. Dalam penulisan ilmiah, dikenal ada dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Yang kedua, catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Dalam sistem catatan dibagi dua, referensi dan informasi tambahan. Referensi. Data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Contoh, mengutip pendapat tokoh psikologi Amerika bernama Donald B. Colney, menulis buku berjudul Batas Nalar yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta di halaman 159. Penulis buku membuat pernyataan yang cukup penting sehingga perlu dikutip dan diberi catatan atau bagian yang dikutip ditebalkan. Setiap orang akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian pula dengan profesi seseorang. Orang yang sukses berniaga punya kecenderungan bertindak dan menantang risiko di mana perlu. 1. Seperti dikatakan oleh John Maynard Keynes. Informasi tambahan. Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Machandra Farizi, NIM saya F224500360. Rujukan dan daftar pustaka. Penulisan sumber kutipan dipakai untuk menandai identitas sumber data. Jenis penulisan sumber data kutipan terdiri dari 3 macam, yaitu catatan kaki, catatan tengah, dan catatan akhir. Pada prinsipnya, ketiga jenis penulisan sumber kutipan tersebut sama, hanya letaknya saja yang berbeda. Catatan kaki terletak pada bagian bawah setiap halaman. Catatan akhir terletak pada bagian akhir teks, sementara catatan tengah ditulis pada tengah-tengah teks. Contoh penulisan kutipan. Lebih dari satu karya dengan penggarong yang sama. Jika mengutip dari 2 karya dengan pengarang sama, maka sebutkan satu kata dari judul karya diikuti dengan nomor halaman. Jika karya berupa buku, penulisan judul dalam cetak miring. Jika karya berupa artikel, penulisan judul dalam tanda kutip. Pengarang dengan nama belakang yang sama. Jika mengutip dari karya dengan nama belakang sebelumnya, maka nama depan pengarang perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. Nama saya Arnold Fernando Coago, NIM saya F224500364. Buku format dasar. Pengarang 1, nama belakang, nama depan, dan pengarang 2, nama depan, nama belakang. Judul buku, kota terbit, penerbit, tahun terbit. Pengarang tunggal, Walkening Fritz, Tata Ruang, Yogyakarta Canisius, 1987. Buku dengan pengarang sama, The Secular Scripture, Cambridge, Howard Up, 1976. Dengan 2 atau 3 orang pengarang, Howe, Russell Warren, and Sarah Hayes, Through the Power Peddlers, Garden City. Doubleday, 1977. Marquardt, James, William Sheldon Eckland Olson, and Jonathan R. Sorensen, The Rope, the Chair, and the Needle, Capital Punishment in Texas, 1923 sampai 1990.
Contoh penulisan kutipan dan daftar referensi. Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. Pertama, Berelson dalam Guba dan Lincoln 240 mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber dalam kurung 9 menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari kata atas dasar konteksnya. Dalam kurung Krippendorff 21. Sekian dari presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.